Perkenalkan, nama saya Alexander Franky Satya Mardika. Saya dari 12 IPA 3. Saya akan membuat video pembelajaran tentang kimia unsur. Pengantar kimia unsur. Lebih dari 100 kimia unsur telah dikenal dan diidentifikasi. Masing-masing unsur memiliki karakteristik tersendiri. Unsur-unsur tersebut umumnya terdapat di alam, meskipun juga ada beberapa unsur yang merupakan unsur buatan. Sebagian kecil dari unsur tersebut ditemukan dalam bentuk unsur bebas, seperti misalnya argon, oksigen, nitrogen, dan belerang. Akan tetapi, sebagian besar dari unsur-unsur ditemukan dalam bentuk senyawa, seperti misalnya besi dalam hemait, aluminium dalam beoksit, mangan dalam piroluksit, dan lain-lain. Bahan-bahan alam berbentuk padatan kristalin yang mengandung unsur atau senyawa tertentu dengan komposisi kimia yang spesifik disebut mineral. Contohnya, kalpopirit atau CuFeS2 adalah mineral yang mengandung unsur tembaga, besi, dan belerang. Berbagai mineral dapat dijadikan sebagai sumber suatu unsur atau senyawa, namun tidak semua mineral cocok dijadikan sebagai sumber komersial. Sebagai contoh, magnetit Fe304, hematit Fe203, dan pirit FeS2 merupakan mineral yang mengandung besi. Secara komersial, besi umumnya diperoleh dari pengolahan magnetit dan hematit. Pengolahan besi dari pirit cenderung sulit dan tidak ekonomis, sehingga pirit kurang sesuai dijadikan sumber komersial dari besi. Mineral yang memiliki nilai komersial seperti magnetit dan hematit disebut biji. Karena banyaknya kimia unsur yang ada di alam, unsur tersebut dikelompokkan berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat dalam sistem periodik unsur. Sebagai contoh, helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon dikelompokkan sebagai unsur-unsur gas mulia atau golongan 8A, yang semuanya berwujud gas pada suhu ruangan. Sifat-sifat unsur dibedakan menjadi sifat atomik, sifat fisik, dan sifat kimia. Sifat atomik meliputi konfigurasi elektron, jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronaktifan, dan tingkat oksidasi. Sifat fisik meliputi wujud, warna, bau, kerapatan, kekerasan, titik leleh, titik didih, daya hantar, panas, dan daya hantar listrik. Sifat kimia meliputi kereaktifan, daya reduksi dan oksidasi, dan sifat keasaman. Berikut contoh unsur yang pertama, gas mulia. Unsur-unsur golongan 8A yang terdiri dari helium atau He, neon atau Ne, argon atau Ar, kripton atau Kr, xenon atau Xe, dan radon atau Rn disebut gas mulia. Disebut demikian karena pada suhu ruang wujudnya, gas dan sifatnya sangat stabil, sukar bereaksi. Oleh karena itu, sifatnya yang stabil di alam gas mulia ditemukan dalam bentuk monoatomik atau atom tunggal. Unsur-unsur gas mulia memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didihnya hanya beberapa derajat Celcius di atas titik lelehnya. Titik leleh dan titik didih meningkat dan He ke Rn. Semua unsur gas mulia, kecuali radon, dapat ditemukan di udara pada atmosfer. Dan yang kedua, halogen. Halogen adalah unsur golongan 8 yang terdiri dari fluorin atau F, klorin atau Ci, bromin atau Br, iodin atau I, dan astatin atau At. Nama halogen berasal dari bahasa Yunani yang artinya pembentukan garam. Karena unsur-unsur halogen dapat bereaksi dengan unsur-unsur logam membentuk senyawa-senyawa garam di alam, unsur halogen ditemukan dalam bentuk molekul unsur diatomik F2, Cl2, Br2, dan I2. Titik leleh dan titik didih halogen meningkat seiring dengan kenaikan nomor atomnya. Pada suhu kamar, fluorin dan klorin berwujud gas. Bromin berwujud zat cair yang mudah menguap, sedangkan iodin berwujud padatan yang mudah menyublim. Fluorin berwarna kuning muda, klorin berwarna kuning kehijauan, bromin berwarna merah kecoklatan, iodin padat berwarna hitam, sedangkan uap iodin berwarna ungu. Semua halogen berbau menusuk dan bersifat racun.
Halogen merupakan kelompok unsur non-logam yang paling reaktif. Daya oksidasi halogen dari F2 ke I2 semakin berkurang. Sebaliknya, daya reduksi ion halida dari F- ke I- semakin bertambah. Oleh karena itu, halogen yang berada lebih atas dalam sistem periodik dapat mengoksidasi halida yang di bawahnya, namun tidak berlaku sebaliknya. Unsur yang ketiga adalah logam alkali. Logam alkali adalah unsur golongan 1A, kecuali hidrogen atau H, antara lain litium atau Li, natrium atau Na, kalium atau K, rubidium atau Rb, cesium atau Cs, dan francium atau Fr. Disebut alkali karena dapat bereaksi dengan air membentuk senyawa hidroksida yang bersifat alkali atau basa. Logam alkali merupakan golongan logam yang paling reaktif sehingga selalu ditemukan di alam dalam bentuk senyawanya. Kereaktifannya meningkat dari Li ke Fr. Senyawa-senyawa logam alkali umumnya mudah larut dalam air. Logam alkali bersifat lunak, ringan, dan mempunyai titik leleh dan titik didih yang relatif rendah. Unsur logam alkali dapat diidentifikasi dengan uji nyala di mana masing-masing unsur akan memberi warna yang khas. Li warna merah, Na warna kuning, K warna ungu muda, Rb warna ungu, dan Cs warna biru. Logam alkali tanah. Logam alkali tanah adalah unsur golongan 2A yang terdiri dari berilium atau Be, magnesium atau Mg, kalsium atau Ca, strontium atau Sr, barium atau Ba, dan radium atau Ra. Logam alkali tanah juga dapat bereaksi dengan air membentuk basa, tetapi lebih lemah dari logam alkali. Logam alkali tanah juga tergolong logam reaktif, namun kereaktifannya kurang jika dibandingkan dengan logam alkali superiode. Selain itu, senyawa dari logam alkali tanah umumnya suka larut dalam air dan banyak ditemukan di bawah tanah atau dalam bebatuan di kerak bumi. Identifikasi unsur logam alkali tanah dengan uji nyala akan memberi warna khas. Be warna putih, Mg warna putih, kalsium warna jingga, Sr warna merah, dan Ba warna hijau. Unsur-unsur periode ketiga. Unsur-unsur periode ketiga terdiri dari logam, natrium, magnesium, dan aluminium, metaloid atau silikon, dan non-logam, fosforus, sulfur, klorin, dan argon. Kecenderungan sifat-sifat unsur periode ketiga dari kiri ke kanan yaitu jari-jari atom berkurang, energi ionisasi cenderung bertambah, keelektronegatifan bertambah, di mana unsur paling elektronegatif terletak pada golongan 7A. Sifat logam berkurang dan sifat non-logam bertambah. Daya oksidasi bertambah dan daya reduksi berkurang, di mana oksidator terkuat adalah F2 dan reduktor terkuat adalah Na. Titik leleh naik secara bertahap dari Na sampai Si yang tertinggi, kemudian turun secara drastis. Struktur molekul ada Na, Ma, Mg, Al kristal logam, Si molekul kavaleri raksasa, P4 S2 molekul poliatomik, Cl2 molekul diatomik, dan Ar monoatomik. Sifat asam bertambah dan sifat basa berkurang. Unsur-unsur transisi periode keempat. Unsur-unsur transisi periode keempat terdiri dari skandium atau Sc, titanium atau Ti, vanadium atau V, kromium atau Cr, mangan atau Mn, besi atau Fe, kobalt atau Co, nikel atau Ni, tembaga atau Cu, dan seng atau Zn. Semua unsur tersebut merupakan unsur logam yang bersifat reduktor, dengan titik leleh dan titik didih yang umumnya relatif tinggi. Selain itu, unsur-unsur transisi umumnya memiliki beberapa bilangan oksidasi dan dapat membentuk ion kompleks dan senyawa kompleks. Pada umumnya, unsur-unsur transisi periode keempat di alam terdapat dalam bentuk senyawanya, kecuali lembaga yang terdapat dalam bentuk unsur bebas maupun senyawanya. Unsur-unsur transisi maupun senyawanya umumnya dapat berfungsi sebagai katalis reaksi-reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup ataupun dalam industri. Senyawa-senyawa unsur-unsur transisi tersebut umumnya berwarna, kecuali senyawa dari Sc3+, Ti4+, dan Zn2+.